يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا سلام عليك زين الأنبياء سلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك مقدمي في الإمامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام ربي خلق طه من نور فيه اخترام فيه اخترام آدم أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق طه من نور فيه اخترام فيه اخترام آدم أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى البيت
الله من نور فيه اختيار فيه اختيار هداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي قد الله من نور فيه اختيار فيه اختيار هداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق من نور فيه اختيار فيه اختيار هداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين لما تقى البيت المعمور صلى الإمام لما تقى البيت المعمور صلى الإمام وقد دنا من ربه الباهي الجليل هذا هو الأقوى يا مختار أنت الآمين أنت الآمين أنت الآمين أنت الآمين ربي خلق الله من نور فيه اختيار فيه اختيار هداه أقبل يا مختار أنت الآمين أنت الآمين ربي خلق الله من نور فيه اختيار فيه اختيار هداه أقبل يا مختار أنت الآمين أنت الآمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب رسول الله ذكرك شفاء لنا يا رسول الله اسمك نور لنا يا رسول الله مددنا أيدينا لمولانا يا رسول الله بجاهك يقبل دعاءنا والحمد لله رب العالمين. Itu apa sih? Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada qaulun Nabi, qauli, fi'linya Nabi dan takrirnya Nabi, penetapan Nabi. Ketika para sahabat itu mengamalkan tapi Rasulullah tidak mengamalkan, beliau diam, itu takrirnya Rasulullah, berarti boleh. Tetapi tidak semua yang Rasulullah tidak kerjakan itu menunjukkan keharaman untuk kita kerjakan. At-tarku la yadullu ala tahrim. Tidak mengerjakannya Rasulullah bukan berarti tidak dibolehkannya kita mengerjakan. Moga pergi. Apa yang nomor itu? Pergi awak. Betul apa? Saya. Jangan sekali-kali dekati zina. Oh, berarti zina itu haram. Bentuknya apa? Larangan. Walaupun secara tidak eksplisit haram zina, tapi dengan larangan secara otomatis hukumnya adalah
haram. Yang kedua dengan lafaz haram. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir, diharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging celeng babi. Bentuknya secara eksplisit haram. Yang ketiga, bisa saja pengharaman itu dengan lafaz mencibir, menghardik sebuah pekerjaan yang kemudian diberikan konsekuensinya. Misalkan contoh di dalam hadis, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami, kata Rasulullah, falaysa minna, tidak termasuk golongan kami. Karena menipu itu termasuk khianat. Khianat itu tidak diperbolehkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulullah, dan janganlah kalian berkhianat kepada amanah-amanah kalian. Rasulullah kecam, siapa yang menipu kami, yang berkhianat kepada kami, tidak termasuk golongan kami. Walaupun dengan redaksi bukan pengharaman, tapi karena dikecam oleh Rasulullah, berarti menipu itu termasuk. Ketika lafaz ini tidak menggunakan at-tarku, la tatsruk, jangan kalian tinggalkan, atau utsruk, tinggalkanlah, tidak menggunakan ini. Oh, berarti at-tarku tidak mengerjakannya atau Rasulullah meninggalkan sebuah amalan bukan berarti tidak diperbolehkan oleh umatnya untuk mengerjakannya. Kemudian di ayat yang lain, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang Rasulullah berikan kepada kalian, ambillah. Tetapi apa yang Rasulullah cegah, larang untuk kalian, maka hindarilah. Di sini menggunakan redaksi wa ma nahakum, bukan wa ma tarakakum. Berarti at-tarku la yadullu ala tahrim. Yang keempat tadi, hadis itu ma udifa ilan nabi qawlihi wa fi'lihi wa takririhi, bukan tarkihi. Artinya selama tidak ada nas yang melarang amal-amalan kita ini, berarti diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Tahlilan secara nas tidak ada zaman Rasulullah. Zikir berjamaah secara nas, sholawatan namanya. Tapi bukan berarti la yadullu ala tahrim dilakukan. Bisa diterima ini ya. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi amalan apapun itu kembali kepada niatnya apa. Entah itu ada nas atau tidak ada nas, diperbolehkannya sebab qiyas, kembali kepada niatnya. Niatnya beramal itu apa? Sekalipun sudah dibenarkan secara nas, tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap tidak dibenarkan. Nah, oleh sebab itu di Al-Adhkar Nawawi ini, fasal yang pertama adalah tentang niat. Oke, dan kalau buka ini di awal ditulis oleh Imam Nawawi sebelum muqaddimah adalah ayat Al-Quran, fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Kalau kita ikut terjemah fadhkuruni, maka ingatlah kalian nih kepadaku, adhkur, pasti aku, kata Allah, ingat kalian, washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, jangan ingkari aku. Ini menurut terjemah. Tapi
Tapi kadang Buya menerjemahkan berbeda. Dibalik. Baliknya apa? Yang mengingat dulu itu aku atau Allah dulu? Yang mengingat Allah dulu itu manusianya atau yang membuat manusia? Sang Khalik itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya nggak mungkin hadis kita itu kan yang baru, memulai dahulu, baru yang qadim Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan apa atau mereaksi apa yang kita berikan. Kan nggak mungkin. Masa sesuatu yang baru didahului, sesuatu yang qadim didahului oleh yang baru? Kan nggak mungkin. Oleh sebab itu kadang Buya menerjemahkan, oleh sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengingat kalian, memberikan rasa di dalam kalbu kalian untuk mengingat Allah, akhirnya kalian mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan rasa di dalam kalbu kalian untuk mengingat Allah, tak mungkin kalian mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna dari guru kita, fadhkuruni adzkurkum. Oleh sebab itu, karena kita diberikan rasa di dalam kalbu kita untuk mengingat Allah, sehingga lisan ini bisa mengingat Allah dengan ucapannya, dan kalbu ini bisa menetapkan kalbu ini dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, washkuruli, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak setiap lisan yang dicipta Allah Subhanahu wa ta'ala dianugerahkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Nawawi membuka muqaddimah ini dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahar. Sampai terus menerus. Terus kemudian Allah memilih, kata Imam Nawawi, alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu fa adkhalahu fi jumlatil akhyar. Allah itu yang membangunkan dari ciptaannya, yaitu berupa manusia, membangunkan dari mereka orang yang Allah pilih. Artinya berarti ketika seseorang itu belum dipilih Allah, dia masih tertidur, dia masih terhanyut dengan duniawianya. Tapi ketika Allah sudah memilihnya, berarti Allah sedang membangunkannya. Fa'adkhalahu, ketika Allah sudah memilih orang tersebut, Allah memasukkan dia min fi jumlatil akhyar, di kelompok orang-orang yang terpilih. Terus. Kemudian Imam Nawawi bersyahadat, wa asyhadu an la ilaha illallahul azim al-wahidus samadul azizul hakim ila akhirih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyu wa habibu wa khaliluhu afdalul makhluqin wa aqrabus sabiqin wal lahiqin. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ali kull wa sairis salihin. Kemudian amma ba'du, enggak saya maknai setunggal-setunggal Pak, langsung mawon kersane cepet ya. Amma ba'du, setelah Imam Nawawi hamdalah membaca hamdulillah, bersolat kepada Rasulullah dan bersyahadat, amma ba'du faqad qala Allahul azim al-azizul hakim fadhkuruni adzkurkum. Imam Nawawi mengutip ayat yang sudah saya jelaskan tadi, fadhkuruni adzkurkum. Wa qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali apa? Untuk liya'buduni, menyembahku. Oleh ahli-ahli tasawuf menerjemahkan liya'buduni, liya'rifuni, supaya apa? Mereka mengenalku. Siapa aku? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tandanya kenal adalah banyak-banyak menyebutnya.
orang tidak mengenal berarti tidak pernah menyebutnya. Berarti kita menyebut Allah, tanda kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat apa? Zikir-zikir yang akan nantinya akan disebutkan. Zikir-zikir apa saja, waktunya kapan, dan lafadznya apa saja, sesuai dengan yang ditinggalkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ulima, dengan dua ayat ini diketahui anna min afdhali halil abdi, termasuk utama kondisi seorang hamba adalah halu dzikrihi rabbil alamin, kondisi ketika dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan apapun dia berzikir, hatta amaliyah dunawiyah, tapi lisannya, qalbunya tidak lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alasan kenapa Imam Nawawi mengarang Al-Adhkar An-Nawawi ini. Wa qad sannafa al-ulama radhiyallahu anhu fi amal al-yawm wal lailah wad da'awat wal adhkar kutuban katsirah ma'lumatan 'indal 'arifin walakinnaha mutawwalatan bil asanid wat takrir fada'ufat anha himamut talibin faqasadtu tashila dhalika 'ala ar-ragibin fasyara'tu fi jam'i hadzal kitab mukhtasaran maqasid ma dzakartuhu taqriban lil mu'tanin. Kenapa Imam Nawawi menulis kitab ini? Sebab sudah banyak sebelumnya ulama-ulama itu menulis kitab tentang al-adhkar, zikir-zikir siang malam, doa-doa dengan kutuban katsiratan, banyak sekali. Tetapi mereka itu kebanyakan menulis al-adhkarnya dengan sanad-sanad yang panjang, sehingga apa? Orang yang belajar kitab tersebut menjadi bosan. Maka di dalam kitab ini nanti diringkas, dibuang sanadnya, tidak ditunjukkan an siapa saja, tapi cukup Imam Nawawi menghukumi ini hadisnya sahih, hasan atau dhaif, gitu, supaya nggak bosan. Walaysu ila ma'rifatil asanid mutatalli'in, tiadalah sanad itu ada disebutkan untuk mengetahui ini status hadisnya kan apa, kan gitu. Tetapi Imam Nawawi sudah memberikan status, nggak usah dilihat sanadnya, sudah saya statuskan ini hadisnya apa. Karena nanti hadis-hadis yang diberikan di kitab ini Al-Adhkar, zikir-zikir ini bersumber pada 5 kutub hadis, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasai. Ini harapannya, mudah-mudahan Al-Adhkar ini, zikir-zikir nanti yang disebutkan oleh Imam Nawawi, bisa dipelajari dan diamalkan oleh orang yang berharap untuk segera beramal. Tidak kajian dulu ini status hadisnya apa, kan kelamaan. Baik, mari kita langsung ke fasal yang pertama. Faslun fil amri bil ikhlasi wa husni niyati. Fasal yang menerangkan tentang perintah untuk ikhlas dan niat yang bagus. Imam Nawawi mengutip ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa, dan ayat yang lain la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Dua ayat ini menunjukkan husnul niat, niat yang baik. Allah itu tidak menerima daging-daging korban, sebanyak apapun daging korban itu Allah nggak menerima dagingnya, darahnya. Tapi yang bisa nyampe ke Allah itu at-taqwa, niatnya apa? Apakah pamer sapi yang besar atau apa?
nggak nyampe sama Allah, sampai ke masyarakat tapi nggak nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nyampe ke Allah bukan dagingnya, tapi niat dia berkorban itu apa? Oh, berarti niatul mu'mini khairu min amalihi. Niatnya orang yang beriman, niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Sambil menata niat tetap beramal. Kalau misalkan nunggu niatnya baik, gak beramal-amal nantinya. Allah salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian hadis yang cukup terkenal kita pasti hafal. Hadisnya yang bersumber dari sahabat Umar bin Khattab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sungguh innama hanya yufidul hasan, dicukupkan. Hanyalah amal-amal itu berdasarkan niatnya. Jadi ada penjelasan yang lain. Seseorang belum sampai beramal tapi sudah berniat kebaikan, Allah catat niat itu sebagaimana dia melakukan secara sempurna. Sebelum tidur saya niat untuk bisa tahajud, tapi gak sampai bangun sudah subuh, Allah sempurnakan niat itu dengan mencatat sebagaimana orang mengamalkannya. Ada orang niat yang buruk, belum sampai mengamalkannya, Allah gak tulis. Ada niat yang baik kemudian mengamalkannya, Allah tulis 10 kebaikan, bisa saja dilipat gandakan. Karena niatnya dinyatakan dengan amalnya. Tapi ada orang yang niat buruk tidak sampai dikerjakan, Allah tidak menjadi nulis. Kalau misalkan dikerjakan cuma 1 toh, itu pun ditunggu. Kalau misalkan dia bertobat dihapus semuanya. Allah sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi hadis ini itu oleh para ulama itu sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Sa'id Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah ta'ala, man arada an yasannafa kitaban falyabda' bihadzal hadis. Siapa saja yang menulis kitab, siapa saja yang ngarang kitab, maka mulailah dengan hadis ini, innamal a'malu bin niyat. Maka kita temukan banyak kitab-kitab ulama terdahulu sebelum menulis muqaddimah pasti ada tulisan innamal a'malu. Kenapa? Untuk mengingatkan niatmu apa ngarang itu, untuk terkenal viral. Niatmu apa buka usaha itu? Allah sholli ala sayyidina Muhammad. Kana al-mutaqaddimuna min syuyukhina yastahibbuna taqdima hadithil a'mal bin niyyah amama kulli syai'. Orang-orang terdahulu salafun salih, guru-guru kita, mereka menganjurkan, mereka senang kalau mendahulukan hadis innamal a'malu binniyat di segala apapun itu. Lebih-lebih yunsha'u wa yubtada'u min umuriddin, masalah-masalah agama seperti membuat ngaji ini. Niatnya apa Pak Arif? Niatnya apa ya? Koreksi niat ini. Jangan sampai amal ini sudah capek-capek terbakar semuanya gara-gara niat yang salah. Karena yang dipandang Allah bukan amal, tapi yang dipandang Allah adalah qalbumu bagaimana. La yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Gimana? Coba bagaimana? Geraya yang niati awak dhewe ya Allah. Saya tadi juga dipesani sama istri saya, jaga niatnya Mas. Jadi saya tinggalkan Pak Arif itu siapa? Oh, Juragan Joglo. Saya tinggalkan itu. Pak Haji Rifai Juragan Badik. Saya tinggalkan itu. Niatnya apa? Sami'na wa ta'na sama guru.
nggak memandang ini yang undang ini. Karena khawatirnya tadi itu terbakar, itu bahaya. Jadi setan itu kerjanya dua. Yang pertama, kalau ada orang yang berbuat baik, beramal baik, bagaimana amal itu bisa terbakar? Karena setan itu majrad dam, di aliran darah kita. Dia tahu bagaimana otak kita itu berakal kita bagaimana. Dia tahu. Dia tipu kita. Oh, ikut-ikut. Tapi niatnya ini nanti ini ya. Kemudian yang kedua, bagi yang sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dia kembali kepada Allah lagi. Itu niatnya setan. Oleh sebab itu, ketika kita sedang berada dalam kebaikan, ayo hati-hati. Kita hanya sebagai hamba, bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa apa-apa. Kalau kita sedang jauh dari Allah, malas ibadah, biasanya istiqomah tahajud, tapi pada waktu itu kok malas bangunnya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjut. Sekedap malih niki. Warwaina anis Sayyid Al-Jalil Abi Ali Al-Fudail bin Iyad. Ini dikutip adalah termasuk punggawa sufi, punggawa di bidang tasawuf, Fudail bin Iyad. Qala dawu Fudail bin Iyad, tarkul amal li ajlin nas riya'un wal amalu li ajlin nas syirkun. Seseorang meninggalkan amal kebaikan tapi karena manusia, riya'un, itu disebut riya. Apa itu? Wal amal, dan orang mengerjakan amal kebaikan li ajlin nas karena manusia, itu syirkun, syirik. Tinggal amal kebaikan sebab menungso, riya. Ngelakoni amal sebab menungso, syirik. Tidak datang di undangan Pak Haji misalkan, ben dikira tawaduk tapi pun itu riya namanya. Tidak di soft depan, maunya di belakang biar dikira orang, wah luar biasa orang ini. Riya itu menurut Fudail bin Iyad. Tidak membaca Al-Quran padahal dia seharusnya membaca Al-Quran supaya wah luar biasa itu ya, suaranya nggak dikeraskan ketika membaca Al-Quran, lirih sekali, supaya orang bilang tidak, oh luar biasa. Itu riya. Begitu juga al-amal li ajlin nas. Tekono ngene Pak Haji, wah biar dianggap orang yang santun, biar dianggap orang yang apa. Atau di sop yang pertama, biar dianggap orang yang rajin ibadahnya. Syirkun, syirik itu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan li ajlillah tapi li ajlin nas dalam kalbunya. Dia amal ibadahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi di kalbunya karena dipuji-puji oleh orang. Makanya di riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dawuh, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-isyraku billah." Sungguh yang aku takutkan menimpa umatku adalah al-isyrak billah, menduakan Allah Subhanahu wa taala, tidak setia kepada Allah Subhanahu wa taala, selingkuh dia dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Amma inni lastu aqulu ya'buduna syamsan wala qamaran wala wathanan. Bukan yang aku maksud syirik di sini adalah umatku mereka menyembah matahari. Gak mungkin umatku cerdas semuanya, gak mungkin menyembah matahari. Wala qamaran, juga gak mungkin mereka menyembah rembulan. Wala wasanan, gak mungkin menyembah berhala. Mereka tahu gak mungkin berhala ini bisa memberikan manfaat maupun madharat. Tetapi yang ditakutkan oleh Rasulullah, yang dimaksud syirik ini apa? Walakin a'malan li ghairillahi syahwatan khafiyah. Tapi yang dimaksud syirik di sini adalah
mengerjakan kebaikan, mengerjakan ibadah bukan karena Allah, tapi lighoirillah, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahwatan, karena syahwat khafiyah yang tersembunyi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dijaga darinya. Mudah-mudahan. Awalnya berangkat karena Allah, di tengah perjalanan digoda oleh setan. Oh, misalkan dulu awal-awal pengajian ini, ya pakaian biasa pak, wis kupluk biasa, kelambi biasa, sarung biasa. Tapi ketika yang datang itu misalkan ada pejabat, ada apa, pertemuan yang kedua sudah berbeda, macak dhisik. Klambine wis beda, dipilih dhisik, sing ndi sing apik. Sarungnya sing dibatik yang terbaik. Pertemuan yang ketiga tambah lagi jamaahnya, sudah berbeda lagi. Nek biyen gak usah persiapan, saya tambah persiapan, nanti apa yang diomongkan itu sekiranya jamaah itu suka. Jadi bukan bagaimana Allah suka, tapi bagaimana jamaah suka. Ini al-isyrak billah. Tidak harus musyrik itu menyembah berhala, naruh sesajen di pohon-pohon besar. Cukup ketika kamu amal lighoirillah di qalbimu, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bisa disebut syirik. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Syahwatan khafiyah, keinginan-keinginan yang tersembunyi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi terus ikhlas itu seperti apa? Kata Fudail bin Iyad, ikhlas itu adalah ayyu'afiyakallahu minhuma. Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kalian dari kedua itu. Berarti ikhlas itu adalah makom. Kita hanya ikhtiar membakar nafsiyah kita. Kita ikhtiar supaya ke Allah. Nek melese ditarik maneh, melese ditarik maneh, kuat-kuatan kita. Itu ikhtiar. Kok seumpamanya dikasih Allah ikhlas, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ikhlas itu ketika orang bilang setelah beramal saya ikhlas loh. Bukan ikhlas itu malah. Justru ikhlas itu senyap, tidak ada suara. Karena ikhlas itu hubungannya dia, qalbunya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya amal itu bisa mengetuk pintu langit, tapi sebab di qalbunya lighoirillah, selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dicampakkan Allah ke bumi lagi. Oleh sebab itu ayo kita kuat-kuatan menjaga bersama niat qalbu kita di majelis ini. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok seumpamanya ada di qalbu kita lighoirillah, mudah-mudahan Allah tetapkan kita lillahi ta'ala. Amin Allahumma amin. Hudzaifah al-Mar'ashi mengatakan al-ikhlas an tastawiya af'alul abdi fid dhahiri wal batin. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu hendaknya sama af'alul ibad, pekerjaan hamba itu baik secara zahir maupun batin. Sholat berjamaah misalnya, kelambine iki, sarungan apik. Begitu juga nek dhewean yo kelambine sing apik, ora kaos oblong. Kenapa? Ikhlas secara zahir maupun batin itu sama. Bukan kelambi apik menghormati tuan rumah, bukan, karena kita sebab adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun fil batin juga seharusnya seperti itu. Kalau misalkan berbeda, oh berarti tidak sama. Ini belum dinamakan ikhlas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menurut Al-Imam Al-Ustadz Abil Qasim Al-Qushairi yang punya kitab Risalah Qushairiyah, al-ikhlas ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fit ta'ati bil qasdi
tujuan beramal hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum kita berzikir itu kita tampakkan dengan jahar, dengan suara keras, ilahi anta maksudi, hanya engkau yang kami tuju ya Allah. Untuk mengingatkan kita di tengah perjalanan, niat kita apa berzikir itu? Wa huwa an yurida bi ta'ati at-taqarruba ila Allah ta'ala duna syai'in akhar. Tidak selain Allah. Contohnya minta sonno ini makhluk gawe-gawe, gimmick. Tahu gimmick kan? Gimmick itu apa? Ya mocking, mukanya dibuat-buat supaya orang suka sama dia. Padahal ketika dalam keadaan sendirian tidak seperti itu dia. Sendirian nggak bisa nangis dia, tapi kenapa di depan jamaah bisa menangis? Tasonnuk namanya. Atau bisa saja memang itu fadl dari Allah. Allah kasih dia khusyuk ketika berjamaah, kan bisa saja. Artinya apa? Dawuh ini itu bukan untuk menjas orang lain, tapi ngerayangi awak dewi. Sudah sampai mana kita? Makomnya sudah sampai mana kita? Bukan untuk melirik orang lain, kamu nggak ikhlas kamu, bukan itu. Untuk niti-niti itu apa? Ngoreksi, muhasabah diri kita sudah sampai mana. Kalau kata Buya, untuk ngecek amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, coba dicek amal kita. Sudah seberapa ikhlas kita melakukan amal itu. Bagaimana dengan komentar orang? Mohon maaf, selama masih orang itu, ketika dikomentari orang baik, kemudian merasa bahagia, kemudian dihujat orang lain, dia merasa sedih, oh berarti kalbunya masih bermasalah. Allah sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menurut Imam Al-Qushairi lagi, aqallu sidqi istiwa'u sirri wal ananiyah. Minimalnya orang yang berbuat atau yang shadiq itu adalah sama, baik dia itu sendirian maupun bersama-sama. At-Tastari mengatakan, la yashimu raihatas sidqi 'abdun dahana nafsahu aw ghayrahu. Tidak mencium aroma bau sidq as-shadiq seorang hamba ketika dia menipu dirinya dan orang lain. Oh, ternyata dia menipu tangisannya, menipu dirinya. Oh, ternyata dia menipu orang lain juga. Kalau misalkan dia menipu dirinya, menipu orang lain, berarti dia tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari Al-Adhkar Nawawi, kita sambung pertemuan selanjutnya gitu ya. Wallahu a'lam bis. Lanjut ke apa? Kimia Sa'adah, sebagaimana pesannya Buya ngaji Kimia Sa'adah. Walau qalilan, betul nggih? Walau qalilan. Bisanadina al-muttasil ila al-muallif hadzal kitab al-Imam Al-Ghazali. Qad tasawwara sirran wa nawara dharihah. Kita sampai apa Pak Arif kemarin? Jadi di pembukaan Kimia Sa'adah, kimia itu kalau menurut Buya menerjemahkan tentang inti. Kimia Sa'adah, inti kebahagiaan. Jadi seseorang mendapatkan inti itu harus melalui kulit dulu. Seseorang mendapatkan inti itu harus menerobos beberapa kulit itu sampai dia menemukan as-sa'adah, kebahagiaan. Tentunya yang dicari bukan kebahagiaan duniawi ini, tapi kebahagiaan yaitu ukhrawi, bisa nadhur ila Allah Ta'ala. Sekalipun orang yang penuh dengan maksiat, Imam Shafi'i mengatakan misalkan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang membaguskan imannya, bagi mereka mendapatkan al-husna,
Al-husna itu apa? Al-husna adalah al-jannah, surga, wa ziyadah, tambahannya. Tambahannya berupa apa? Para ulama menafsirkan az-ziyadah di surga itu adalah nadroh, an-nadhr ila Allah Ta'ala. Hatta sekalipun orang yang penuh maksiat ketika di dunia ini, namun sebelum meninggal dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala keistimewaan wa ziyadah, bisa memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun nanti sebelum masuk ke surga dicuci dulu di neraka, padahal penuh dengan maksiat, tapi ketika sudah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat ziyadah dari Allah berupa memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tingkatnya berbeda-beda, ada yang dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi dan sore hari. Di atasnya lagi ada diberikan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang Rabbul Izzati setiap 5 waktu. Tapi ada yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa memandang Allah tanpa hijab setiap saat. Bahkan ada yang mengatakan wakilah, seandainya seseorang tadi dihijab oleh Allah sekedipan mata saja untuk memandang Allah, apa yang dia inginkan? Keluar surga saja. Apa yang di surga nggak bisa memandang Allah? Berarti orang ini terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hijab, tanpa adanya hijab waktu, setiap saat dia bisa memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kaifa, terserah Allah bagaimana caranya. Kadang seseorang itu bisa memandang sesuatu tanpa harus ada mata ini, tapi dengan perasaan. Justru ketika melek, malah nggak terlihat. Misalkan kehadiran para guru kita tidak bisa melihat dengan mata ini, tapi bisa memandang dengan rohaniyah kita, dengan perasaan kalbu kita. Oh, guru kita ternyata hadir. Justru ketika kita melek, nggak ada apa-apa ini, nggak bisa merasakan. Maka zikirnya khofi itu dengan memejamkan mata, karena yang dirasakan itu bukan lewat mata kasat mata ini, tapi dengan semat qalbu ini, dengan mata qalbu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa khallasa asbahal muttaqina min dhulami syahawat. Allah lah yang membeningkan orang-orang yang bertakwa. Dari apa? Dari kegelapan syahwat mereka. Setiap orang, balik orang yang bertakwa pasti punya syahwat. Sekalipun orang soleh, kiai, gus, apapun itu pasti punya syahwat. Syahwat itu pasti mengajak pada al-dhulam, kegelapan. Kok bisa bening syahwat itu? Sebab Allah yang membeningkannya. Wasoffa, dan membeningkan. Jadi khallasa tadi menyelamatkan. Wasoffa, dan membeningkan Allah arwahal muqinina, ruh-ruh orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa? Andulami syubhati, dari kegelapan syubhat-syubhat. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma syubhat. Halal itu jelas, haram itu jelas, yang gak jelas adalah syubhat. Kalau ada orang yang Allah selamatkan dari syubhat, berarti orang-orang ini sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya teman dulu itu 40 hataman di makamnya Mbah Mutamakin Hajat. Satu hari satu hataman. Tapi baru beberapa hari dia nggak kuat untuk melisankan Quran itu, nggak kuat untuk membaca.
lidahnya keluh untuk membaca. Sowan kepada guru kami Al-Maghfurullah Almarhum Aba Nafi', putranya Mbah Dullah Salam. Apa kata Aba Nafi'? Nah, iya, orang tuanya masih makannya barang syubhat kok, jadi secara otomatis berakibat pada anaknya. Padahal barang syubhat sampai anaknya tuh keluh untuk melisankan Al-Quran kalamullah subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang jelas-jelas haram. Barang syubhat efeknya luar biasa, apalagi yang haram. Oleh sebab itu kok ada orang yang dibeningkan oleh Allah dari kegelapan-kegelapan syubhat, berarti orang tersebut dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qabila a'mal al-ahyari bi ada'i sholawat, dan Allah menerima amal-amal orang yang pilihan dengan mereka mengerjakan sholat 5 waktu. Wa ayyada khisal al-ahsrari, berarti nggak mungkin orang pilihan itu nggak mengerjakan sholat. Cuma kadang kita nggak tahu kapan sholatnya. Kadang kita suudon, nggak sholat itu, katanya itu ahli tasawuf nggak sholat. Kita yang suudon karena kita nggak tahu kapan sholatnya, padahal dia sholat. Karena nggak mungkin orang yang akhyar itu nggak sholat, pilihan pasti sholat. Rasulullah saja sholat, masa pewarisnya nggak sholat, kan gitu. Cuma bedanya nggak ditampakkan kepada kita. Ini ujian para murid, suudon atau tidak sama gurunya. Iya, orang tuanya masih makannya barang syubhat kok, jadi secara otomatis berakibat pada anaknya. Padahal barang syubhat sampai anaknya tuh keluh untuk melisankan Al-Quran kalamullah subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang jelas-jelas haram. Barang syubhat efeknya luar biasa, apalagi yang haram. Oleh sebab itu kok ada orang yang dibeningkan oleh Allah dari kegelapan-kegelapan syubhat, berarti orang tersebut dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qabila a'mal al-ahyari bi ada'i sholawat, dan Allah menerima amal-amal orang yang pilihan dengan mereka mengerjakan sholat 5 waktu. Wa ayyada khisal al-ahsrari, berarti nggak mungkin orang pilihan itu nggak mengerjakan sholat. Cuma kadang kita nggak tahu kapan sholatnya. Kadang kita suudon, nggak sholat itu, katanya itu ahli tasawuf nggak sholat. Kita yang suudon karena kita nggak tahu kapan sholatnya, padahal dia sholat. Karena nggak mungkin orang yang akhyar itu nggak sholat, pilihan pasti sholat. Rasulullah saja sholat, masa pewarisnya nggak sholat, kan gitu. Cuma bedanya nggak ditampakkan kepada kita. Ini ujian para murid, suudon atau tidak sama gurunya. Gimana nih? Sifatnya murid kan nggak boleh suudon sama gurunya. Gitu. Allah sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa ayyada hisal al-ahrari bi asaddis silati, dan Allah lah yang menguatkan perkara-perkara orang yang bebas, yaitu manusia-manusia kita ini yang bebas, tanpa kita dipaksa untuk beribadah. Kita yang pilih sendiri beribadah atau tidak. Dengan apa? Biasa disilati, dengan ketetapan hubungan yang benar. Hubungan itu hubungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hubungan kepada makhluk. Hubungan nek cara Ibnu Umar, yaknah kepada Allah, yaknah kepada makhluk. Ahmadu hamdaman ra'a ayati qudrati wa quwwatihi. Kata Imam Ghazali, aku memuji pujiannya sebagaimana pujiannya orang yang memandang ayat-ayat yang menunjukkan kekuatan kedikdayaannya Allah subhanahu wa ta'ala, kemahakuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pujiannya Imam Ghazali gak gemen-gemen, sebagaimana pujiannya orang yang benar-benar melihat Allah itu luar biasa. Wa syahida syawahida,
dan pujiannya orang yang menyaksikan persaksian-persaksian min fardaniyatihi wa wahdaniyatihi, bahwasanya dia menyaksikan sungguh-sungguh Allah itu Esa loh. Kira-kira makhluk yang menyaksikan Allah itu Esa apakah harus manusia? Enggak kan, malaikat juga kan menyaksikan. Ya. Makanya mereka beriman para malaikat sebab menyaksikan Allah langsung. Berarti pujiannya Imam Ghazali sebagaimana orang yang menyaksikan Allah yang Esa, Allah yang Maha Kuasa. Berarti puncak pujian ini. Karena pujian kita sebab mendapatkan nikmat kan, sebab rezeki kita bertambah, sebab dikasih kesehatan, sebab dikasih nikmat-nikmat dunia baru memuji Allah. Tapi pujiannya Imam Ghazali sebab memandang ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab menyaksikan bahwasanya Allah benar-benar Esa. Wa taraka tawariqa sirrihi wa birrihi, dan ketukannya orang yang mengetuk rahasia-rahasianya Allah dan kebaikan-kebaikannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qatafa simara ma'rifatihi min syajari sajdihi wa judihi, dan memetik orang yang memetik buah ma'rifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, min syajari sajdi, dari pohon keagungannya Allah, wajudi, dan dermawannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang orang memetik makrifat bukan buahnya, baru daun, disangka itu sudah buah padahal baru daun. Tapi ada yang merasakan buah makrifat, benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar merasakan lezatnya dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang benar. Tapi kadang orang baru daunnya, sudah sok-sokan, saya sudah makrifat, baru daun ini, tasannuh, dibuat-buat, padahal belum sampai buah makrifat itu. Akhirnya banyak yang mengaku-ngaku wali. Sebab apa? Sebab dia membaca sejarah para wali, kemudian dia gambarkan dirinya juga seperti wali, sebagaimana dia baca di situ. Koyok-koyok wali, orang wali temenanan, baru daunnya bukan buahnya. Koyok-koyok kan iso wae sapa wong kan. Tasannuh. Wa ashkuru, dan aku bersyukur, kata Imam Ghazali, kepada Allah. Syukroman, syukurnya orang yang ikhtaroko, yang bisa menembus, waqtarofa, yang bisa menciduk, min nahri fadlihi, dari sungai anugerahnya. Jadi Imam Ghazali itu memang bahasanya puitis banget. Jadi tiadalah suatu keindahan kecuali dipahami dengan kolbu yang indah. Tiadalah sesuatu itu bagus kecuali difahami dengan kolbu yang bagus juga. Begitu juga tadi di surga. Tiadalah zat yang maha indah kecuali dipandang oleh yang indah juga. Oleh sebab itu sebelum masuk surga dihapus kotoran-kotoran yang berada di muka mereka. Makanya di dalam Al-Quran, wujuhi yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti ada wajah-wajah yang bercahaya. Sebab kenapa? Dia bisa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali bersyukur, berterima kasih kepada Allah, sebagaimana terima kasihnya orang yang pernah bisa menembus dan menciduk air dari fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa umina, dan aku mengimani bi, kepada Allah, imanaman, sebagaimana imannya orang amana bi kitabi, yang mengimani kitab-kitabnya Allah, wa khitabihi, dan khitabnya Allah. Artinya begini, kitab itu secara umum dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tapi khitab itu ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu,
ya semuanya, hei kamu. Seakan-akan itu ditujukan kepada dirinya, bukan siapa-siapa, bukan orang kafir, bukan munafik, tapi kepada dirinya. Oh, aku termasuk ini. Siapa tahu di dalam kalbuku ada kemunafikan. Siapa tahu di dalam kalbuku ada kafir, pengingkaran kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dia pandang kalbunya ketika Allah menyebut ya ayyuhan nas, hei manusia, oh berarti aku ini. Jadi imannya Imam Ghazali sebagaimana orang yang beriman terhadap khitabnya Allah, seakan-akan berujar kepada dia. Wa anbiya'ihi, dan iman kepada para nabi. Wa asfiyai, dan pilihannya Allah. Wa wa'di, dan janjinya Allah berupa surga. Wa wa'idihi, dan ancamannya Allah berupa neraka. Wa thawabi, dan balasan Allah berupa pahala. Wa iqabi, dan siksanya Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'athahu li aslabil fasaqah. Rasulullah itu diutus untuk siapa? Ba'athahu, kata Imam Ghazali. Ba'atha was ngutus sinten Allah hu ing rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk siapa? Li aslabil fasaqati, untuk sulbi-sulbi yang masih fasik. Berarti pada waktu itu orang-orang Mekah, penduduk Mekah masih banyak sulbinya yang fasik. Makanya Rasulullah diutus kepada mereka. Kalau sudah beriman, ngapain Rasulullah diutus kepada mereka? Begitu juga selayaknya para pewaris nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, khususnya pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'athahum li aslabil fasaqah. Gundandani wong sing fasik-fasik. Gundandani wong sing wal fajarati, wong sing isih kurang ajar. Wong sing apik apa didandani kan mboten. Orang sudah baik ngapain didandani? Qasiman secara tegas, ini enggak boleh, itu yang boleh, ini. Wali urul hajidina, dan untuk memutus simpul-simpul orang yang menentang Rasulullah. Wal marikina, dan orang-orang jahat. Fasiman, tadi qasiman, ini fasiman. Cuma titik 2 dan 1 saja. Fasiman, membelah. Walibagi syakki wa syirki qahirun, dan untuk orang yang lacut sebab dia syak, dia ragu-ragu, wa syirki, dan dia menduakan Allah Subhanahu wa taala. Wali atsba'il haqqi wal ihsani nasiran, dan bagi orang yang mengikuti kebenaran dan kebaikan, Rasulullah menolong mereka. Fasholawatullah alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita bersambung di majelis selanjutnya dengan pembahasan unwanu ma'rifatin nafsi, alamat mengenal diri. Segala sesuatu itu kalau mau mengenal harus ada alamatnya. Supaya apa? Tidak tersesat. Sebagaimana Google Map butuh alamat, dijemput di mana? Butuh tempat yang pasti. Kalau tidak ada tempat yang pasti, di mana menjemputnya? Gak tahu dia nanti. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, dari segala sesuatu yang bisa membakar amaliah kita sehingga kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Wallahu a'lam bis-shawab. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya habiballah ya Rasulullah ya baruh ya Muhammad ya Rasulullah. Ishfa' lana wa liwalidina wa limasyikhina wa limuallimina wa lidhurriyyatina wa liahlina wa liman hadara fi hadzal majlis wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والكمال والإكرام. اللهم ألهمنا علما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وارزقنا اللهم بلوة الفهم النبي وفصحة من المرسلين وسرعة هم الملائكة المقربين وأكرمنا اللهم بنور العلم وسرعة الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار رحمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك لذة في طاعتك لذة في معرفتك لذة في عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. Segala kekurangan maupun kekhilafan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin